Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita senyumkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 10 cara untuk meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat menurut Islam. Cara yang pertama dalam surah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, niat yang benar. An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama a'malu binniyat wa likulli amrin manawa. Faman kana hijratun ilallahi wa rasulih fa hijrata ilallahi wa rasulih min wa man kana hijrata lidunya yusibuha au amra atin tijaratan atuhu ila rohi. Dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, segala amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan sesuai niatnya, dan barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia dan atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana hijrahnya. Yang kedua, ilmu sebagai jembatan menuju kesuksesan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguh keutamaan orang yang berilmu seorang yang ahli ibadah seperti keutamaan cahaya bulan purnama atas seluruh cahaya bintang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam umat Islam, menurut ilmu adalah suatu kewajiban, namun terkadang orang memiliki ilmu tidak diamalkan. Itu hal yang salah. Dalam proses menuntut ilmu itu sesuatu yang sangat berguna di dalam kehidupan. Jika berbuat sesuatu tanpa memiliki ilmu, maka seperti halnya berjalan dengan kegagalan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, menjalin silaturahmi atau menjalin selatu persaudaraan kepada keluarga sanak dulur. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha kita harus memanagi jadwal untuk bertemu kepada orang lain seperti teman, tetangga, minimal 1-5 orang seperti harinya untuk bertemu sanak saudara yang jauh, minimal 1 bulan sekali untuk menemuinya. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan di dunia, hendaklah diraih dengan ilmu, dan barang siapa menghendaki sukses di akhirat, hendaklah diraih dengan ilmu. Barang siapa ingin sukses dunia dan akhirat, hendaklah diraih dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang keempat adalah bertawakal. Bertawakal ini adalah membuka pintu rezeki kita. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sepenuh hati, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore dalam keadaan kenyang. Tawakal berarti segala sesuatu yang kita ikhtiarkan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala suatu urusan. Kita harus membuktikan, membulatkan keyakinan kita untuk menyerahkan segala apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima itu harus bersyukur dapat menambah nikmat yang diberikan kepadanya. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 572, dalam surah Ibrahim, jika kamu bersyukur pasti akan aku tambah nikmatku, dan jika kalian ingkar maka siksaku amat pedih. Bersyukur adalah salah satu cara berterima kasih dan menerima dengan ikhlas atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mempunyai keinginan yang bersifat baik, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan. Ketika Allah telah mengabulkan atau lebih kurangnya yang diberikan, patut kita syukuri karena segala darinya adalah yang terbaik. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam itu bertawakal. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza balagna ajaluhum min ayati rabbihim illa kana wasidu minkum wala syahada minkum man kana yu'minu billahi wa qaumil yair. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu dan orang muslim. Bertakwa adalah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala melihara diri dari siksaannya dengan cara mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu yang ketujuh, mendoakan saudara kita sesama muslim. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim yang mendoakan saudaranya tanpa pengetahuan saudaranya, kecuali malaikat berkata, dan untuk kamu pula seperti itu. Perhatikan sepenggal kalimat pada hadis yang berbunyi tanpa pengetahuan saudaranya. Kalimat dalam di atas memiliki makna tentang menjaga keikhlasan kita dalam memenangkan doa. Tak perlu memperhatikan kepada seorang bahwa kita sudah mendoakannya. Yang terakhir atau yang ke-8 yaitu selalu bersedekah apa yang kita miliki seperlunya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yudir ansaluhum fi sabilillahi kafara billahi sama'ani min kulli wallahu yuhibbul man yasha wa yurib. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan butir. Pada setiap bulir tumbuh 100 biji, Allah SWT akan melipat gandakan pahala siapa yang dikehendakinya, dan Allah SWT maha luas lagi maha mengetahui. Sedekah memiliki banyak fadilah, salah satunya Allah SWT yang akan menjanjikan bahwasanya mereka bersedekah akan dilipat gandakan pahalanya. Yang ke-9 yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ajibi da'watat da'an fa in tajarru bilan lahum yatajakkarun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186. Berdoa adalah salah satu orang muslim untuk menunaikan apa yang
dikehendakinya dalam segala hal untuk meluruskan ini menghasilkan buah yang matang. Artinya dengan apa yang kita inginkan, insya Allah SWT akan mengabulkan harapan kita. Berusaha untuk mengubah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqabitu min ayatihi yuqayyibu biqammi hatta maradda wa amalahum dunia min al. Setelah niat dan berdoa menjadi syarat, paling penting adalah berusaha dengan niat dan doa. Namun tanpa adanya berusaha, maka sama saja bohong, tidak akan menghasilkan sesuatu apapun. Mulailah sedikit demi sedikit membangun komitmen untuk mengubah diri menjadi lebih baik, demi kesuksesan akan kita raih. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti secara bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan bermanfaat untuk kami dan kita semua pada umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita tutup ta'lim ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagi Engkau. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Kami mohon kepadamu dan kami mohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Untuk menutup ta'lim ini, mari kita doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengok jam dia taruh. Ucap semayang. Ucap semayang. Doa baik.